REBA atau Rapid Antibody Assessment adalah metode untuk menilai postur tubuh secara menyeluruh selama bekerja dengan tujuannya yang pertama menilai tingkat risiko postur kerja pada pekerja, yang kedua menentukan apakah diperlukan perbaikan postur atau lingkungan kerja, yang ketiga menjadi dasar dalam upaya pencegahan gangguan ergonomi. Analisis reba pada orang yang sedang menyapu diukur dengan angulus dengan berbagai step. Nah, yang step pertama itu neck position, yaitu menilai seberapa besar kemiringan atau pergerakan leher pada saat menyapu. Skor angulusnya 46,7 derajat. Yang kedua, trunk position, yaitu menilai posisi punggung bagian bawah terhadap garis vertikal tubuh dengan skor angulus 32,1 derajat. Step 3, legs, menilai kestabilan dan posisi kaki pada saat bekerja dengan skor angulusnya 140,3 derajat. Nah, step 7, upper arm position, menilai posisi lengan atas terhadap tubuh dengan skor angulusnya 32,1 derajat. Nah, step yang ke-8 itu lower arm position, yaitu menilai sudut antara lengan atas dan lengan bawah dengan skor angulusnya 71,4 derajat. Step 9, rise position, yaitu menilai kemiringan atau puntiran pergelangan tangan saat bekerja dengan skor angulus 43,6 derajat. A. Neck, trunk, and leg analysis. Step 1. Look at neck position. Nah, pada kegiatan menyapu dengan sudut leher 46,7 derajat, posisi kepala menunduk cukup tajam untuk memperhatikan lantai, di mana leher berada pada posisi fleksi lebih dari 20 derajat, itu termasuk plus 2, dan memiliki edges twice, itu plus 1. Jadi, total neck score-nya adalah 3. Step 2, look at trunk position, di mana trunk atau batang tubuh membungkuk ke depan sekitar 32,1 derajat, yang berarti termasuk dalam kategori 20-60 derajat. Berdasarkan tabel itu, posisi ini mendapatkan skor plus 3. Nah, tubuh membungkuk ke depan juga dan sedikit miring ke samping mengikuti arah gerakan sapu sehingga termasuk side bending. Dan mendapatkan skor plus 1. Jadinya, total trunk score-nya adalah 4. Step 3 atau legs. Saat menyapu, posisi kaki pekerja tidak seimbang dengan satu kaki berada di depan sebagai tumpuan dan lutut menekuk untuk menjaga keseimbangan tubuh yang membengkak. Dengan sudut trunk 140,3 derajat. Posisi lutut menekuk sekitar 30-60 derajat sehingga diberi skor dasarnya plus 2 dan tambahan plus 2, maka total skor legs sebesar 4. Nah, kita masuk ke tabel yang warna abu-abu itu neck, mendapatkan skornya itu 3. Tabel biru trunk postur itu adalah 4. Dan kita bisa dapat kesimpulannya itu, titik akhirnya itu 9. A. Nah, selanjutnya step 4, look up posture score in table A. Pada langkah ini, skor postur diperoleh dari gabungan penilaian leher, batang tubuh atau trunk, dan kaki atau legs. Nah, hasil kombinasi dari tabel reba menghasilkan postur skor sama dengan 9, menunjukkan bahwa postur kerja termasuk tidak ergonomis dan berisiko tinggi terhadap kelelahan otot punggung dan tungkai. Jadinya, postur skor A senilai 9. Selanjutnya, step 5, add force and load score. Langkah ini menilai beban atau gaya yang dapat diterima tubuh saat bekerja. Pada aktivitas menyapu, gaya yang diberikan pada alat atau sapu relatif kecil, biasanya kurang dari 11 lbs atau 5 kg.
Namun, karena terdapat sedikit dorongan dan tarikan saat menyapu, maka diberikan tambahan +1. Jadinya, total skor foot atau load score-nya itu adalah 1. Selanjutnya, step 6. Skor A, find raw in table C. Skor total A dihitung dengan menjumlahkan skor postur dan skor beban. Nah, jadinya 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, B. Arm and wrist analysis. Step 7. Look at upper arm position. Nah, pada kegiatan menyapu, posisi lengan atas atau upper arm sedikit terangkat ke hadapan tubuh dengan sudut sekitar 32,1 derajat, yang menandakan adanya fleksi moderat untuk menggerakkan sapu. Posisi ini tidak terlalu tinggi, namun sudah cukup jauh dari posisi netral tubuh, 0 derajat sampai 20 derajat. Karena itu, posisi ini dikategorikan lengan atas antara 20 derajat sampai 45 derajat dengan skor +2 dan memiliki edges lengan ikut menyamping atau abduksi dengan skor +1. Jadinya total skornya adalah 3. Step 8. Look at lower arm position. Pada saat melakukan kegiatan menyapu, posisi lengan bawah atau lower arm membentuk sudut sekitar 71,4 derajat terhadap lengan atas. Nah, posisi lengan bawah dengan sudut antara 60 derajat hingga 100 derajat itu termasuk dalam kategori skor +1. Step 9. Look at rise position. Dari gambar itu, sudut fleksi pergelangannya itu 43,6 derajat. Jadi posisi ekstensinya itu lebih dari 15 derajat. Jadinya itu masuk kategori rise flexion lebih dari 15 derajat dengan skor +2. Dikarenakan posisi tangannya itu tidak melintir atau tangan tampak relatif lurus, jadi tidak ada penambahan edges-nya. Jadi total rise score-nya adalah 2. Nah, di tabel biru itu ada lower arm itu angka 1, warna ungu, upper arm score-nya itu adalah 3, kita dapat titik tengahnya adalah 4. Step 10, look up posture score in table B. Nah, pada langkah ini kamu menggunakan hasil penilaian dari posisi lengan bawah, pergelangan tangan, dan putaran pergelangan, rise to eyes. Setelah melihat kombinasi postur di tabel B itu, kita peroleh postur skor B-nya adalah 4. Nah, step 11, add coupling score. Coupling score digunakan untuk menilai kualitas pegangan atau grip terhadap alat kerja. Nah, dalam hal konteksnya itu di dalam gagang sapu. Gagang sapu mudah digenggam namun bentuknya tidak memiliki pegangan ergonomis khusus, jadi termasuk dalam kategori fair. Coupling score-nya adalah +1. Step 12, skor B. Langkah ini menjumlahkan postur skor B tambah coupling score. Skor B sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5, maka diperoleh skor B-nya adalah 5. Step 13, activity score. Untuk kegiatan menyapu yang dilakukan terus-menerus dan berulang biasanya ditambah +1 pada tahap akhir. Kita masuk ke tabel. Pertama itu di tabel warna hijau, itu skor A adalah 10. Tabel warna ungu, skor B adalah 5. Kita dapat titik akhirnya itu adalah 11. Jadi, tabel C skornya itu adalah 11, activity skornya adalah 1. Kita jumlahkan untuk mendapatkan final reba skornya adalah 11 tambah 1 sama dengan 12. Nilai reba yang terdapat pada seseorang yang sedang menyapu yaitu 12, dan scoringnya termasuk very high risk, karena menunjukkan postur kerja yang sangat beresiko, menyebabkan cedera otot dan sendi, sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera untuk mencegah gangguan muskuloskeletal. Perbaikan ergonomi utama saat menyapu adalah menyesuaikan panjang gagang sapu dengan tinggi pekerja, menjaga postur tubuh tetap tegak, menggunakan teknik menyapu yang benar, serta memberikan waktu istirahat yang berkala. Langkah-langkah ini akan dapat menurunkan risiko cedera otot dan kelelahan, sehingga pekerjaan menjadi lebih nyaman dan efisien.
Per